Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, dipimpin salah satu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Iya, Pak. Mbak Utari, Ada, Pak. Mbak Mala, Hadir, Pak. Mbak Winda, Hadir, Pak. itu semua ya. Hadir. Mas Yanuri ada nggak ini? Libur, Pak. Nggak masuk. Sakit, Pak. Nggak sakit. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Iya, Pak. Bernyanyi Bagimu Negeri. Iya, Ada Pak. sama apa enggak? Pak. Yuk, Mulai. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Banjir, Pak. Ya, lanjut terus. Pantun. Tentang pantun nasir. Amanat pantun. Ya, pantun. Hari ini kita belajar tema 5, yaitu tentang komponen ekosistem yang bertujuan 1. Menyimak teks bacaan, 2. Mengamati hewan dengan mengelompokkan jenis makanannya. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan saksama. Di sini Bapak menyediakan teks bacaan tentang ekosistem. Siapa yang mau membacanya? Saya, Pak. Ya, Mbak Utari, silakan. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian tak hidup. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Pada paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf dapat ditemukan pada kalimat inti tersebut. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Menurut kalian, apakah ekosistem itu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara hewan dan tumbuhan. Ya. Materi selanjutnya pengelompokan hewan berdasarkan dengan makanannya. Karnivora, ada yang tahu karnivora? Hewan pemakan daging. Herbivora, Hewan pemakan tumbuhan. omnivora. Hewan pemakan segala. Coba ada yang bisa ngisi ini hewannya?
Siapa? Saya. Satu apa dua, Pak? Satu aja. Dua juga boleh. Ya, makasih Mbak Mala. Satu lagi. Saya, Pak. Ya, Mbak Winda. Sudah, Pak. Ya, Mbak Winda makasih Mbak. Mbak Utari. Kamu si Omnivora. Kesimpulannya, karnivora adalah hewan pemakan daging. Herbivora adalah hewan pemakan rumput. Omnivora hewan pemakan segala. Karnivora contohnya anjing, kucing. Herbivora sapi, kambing, kelinci. Omnivora babi, tupai, tikus. Sekian, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Untuk tugas ya, menggambar hewan karnivora di rumah. Gambar singa boleh, Pak? Boleh banget tuh. Ya, Pak. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa aja? Tentang pokok pikiran paragraf, Pak. Terus apa lagi? Tentang contoh hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Sekian pembelajaran dari saya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk, siap gerak, doa mulai. Selesai. Yes.